Shalom rekan-rekan guru dan anak-anakku sekalian, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya hati kita tetap bersukacita di tengah pandemi ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Karena Salibnya. Cinta
surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada pagi hari ini, di mana Engkau masih berkati kami daripada malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami, ibadah Paskah ya Tuhan. Biarlah penyertaan daripada-Mu ya Tuhan yang melingkupi kami hingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga untuk ibadah ini, baik pembicaraan firman yang akan dibicarakan sampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang dibicarakan Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh ya Tuhan sesuai dengan firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati juga siswa-siswa kami baik di rumah dimanapun mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun, Engkau yang memberikan mereka hikmat agar mereka bisa Tuhan menerima ibadah ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memulai ibadah kami, ibadah Paskah ini ya Tuhan. Amin. Dari semua hari raya Kristen, hari kelahiran Tuhan Yesus atau yang biasa kita kenal hari Natal adalah hari yang perayaannya paling megah dibandingkan hari raya lain. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus tanpa kematian dan kebangkitannya tidak akan lengkap dan bermakna. Jadi mari kita dengan bersukacita dan penuh semangat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Oleh Kuasa Darah-Mu. Shalom teman-teman semua dikasih Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita boleh berjumpa. Perkenalkan, nama saya Guru Injil Febri. Saat ini saya sedang melayani di Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong, Jakarta Barat. Puji Tuhan karena anugerah Allah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil William Wijaya yang telah memberikan kesempatan sehingga saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Saved by the Blood of the Lamb yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai dengan 28.
Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan, dan terlebih kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai dengan 28. Namun karena banyaknya ayat, saya akan membacakan untuk kita sekalian 3 ayat saja. Ayat 14, ayat 22, dan ayat 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbicara mengenai darah, setiap manusia di dunia ini sangat membutuhkan darah. Ketika manusia kehabisan darah, maka manusia itu akan meninggal. Teman-teman, darah sangat berguna untuk kehidupan manusia. Darah berfungsi untuk menyalurkan sari-sari makanan dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ini, supaya tubuh ini tetap sehat, bertumbuh, bugar, dan bisa melakukan semua aktivitas untuk terus hidup. Maka dari itu, saking pentingnya darah, Palang Merah Indonesia selalu menyediakan atau menggaungkan bagaimana orang-orang dapat mendonorkan darahnya. Darah ini bisa digunakan untuk membantu banyak orang, entah yang karena kecelakaan, karena melahirkan mungkin, atau karena sakit penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi darah. Kita begitu tahu secara umum hari ini di dunia ini bahwa darah sangat dibutuhkan oleh setiap kita manusia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca juga menyatakan tentang darah. Tetapi bukan darah yang sembarangan, melainkan darah Kristus. Pada waktu itu surat Ibrani ini teman-teman ditulis dengan tujuan untuk menghibur dan juga menguatkan iman daripada orang-orang Kristen yang saat itu sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus, di mana penderitaan itu membuat mereka merasa berputus asa dan tidak pasti. Bahkan ada beberapa yang seolah-olah ingin murtad meninggalkan iman kepercayaan mereka. Maka dari itu penulis Ibrani ingin menegaskan kepada para pembacanya pada waktu itu, yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang mengetahui betul tentang seluk-beluk perjanjian lama dan tata cara hukum Taurat. Mereka sangat memahami itu. Kalau kita perhatikan teman-teman, dari pasal 9, Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, kita di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menggantikan seluruh pengorbanan yang biasa mereka lakukan dengan hewan, yaitu domba jantan ataupun anak lembu, di mana darahnya harus tercurah untuk menyucikan mereka dan mendamaikan mereka dengan Allah karena dosa mereka. Dan mereka juga sangat membutuhkan imam besar yang menjadi pengantara antara mereka yang berdosa dengan Allah,
supaya darah itu dapat dibawa dan mendamaikan mereka dengan Allah. Di sini kita melihat bahwa kalau pada waktu itu mereka tahu betul darah domba, darah anak lembu itu hanya menyucikan mereka secara lahiriah. Namun darah Kristus berbeda. Darah Kristus merupakan darah yang tak bercacat, yang membebaskan mereka dari belenggu dosa. Dan bukan hanya itu, yang menyucikan hati nurani mereka dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga mereka boleh dan dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dari sini teman-teman kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya pengorbanan Kristus itu jauh melebihi akal dan pikiran mereka. Mereka perlu diingatkan kembali akan hal ini, karena mereka sedang mengalami kegoncangan iman akibat penderitaan, penganiayaan karena iman mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka butuh yang namanya keselamatan lagi. Tetapi di ayat 11 sampai dengan 14, penulis Ibrani menegaskan hal itu dan mencegah mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang sia-sia seperti mereka waktu dulu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu pada ayat 15 sampai dengan 22 dinyatakan juga bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan darah yang tercurah itu menjadi suatu jaminan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu mereka yang terpanggil dan mendapat bagian dalam kekekalan. Karena Tuhan Yesus mati untuk menebus semua pelanggaran mereka. Dan mereka juga tahu di dalam hukum Taurat tidak ada sesuatu pun yang tidak disucikan dengan darah. Jemaat sekalian kasih Tuhan, maksud saya juga teman-teman yang hari ini sedang menyaksikan firman Tuhan ini, dalam Imamat 17 ayat yang ke-11 kita bisa tahu bahwa Allah sudah memberikan pendamaian dengan penumpahan darah. Kalau kita belajar lagi dari Kejadian pasal 1 sampai 3, kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan begitu baik. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, harus ada darah yang tercurah. Allah harus menyembelih hewan dan membuatkan mereka kulit baju, maksud saya dari kulit binatang. Bukankah itu juga penumpahan darah? Dan di sini kita tahu, ketika manusia berdosa, tidak ada jalan keluar selain maut. Tetapi Allah menggantikan itu dalam hukum Taurat dengan menggunakan korban sembelihan. Tetapi di sini sekali lagi ditegaskan sekali lagi oleh penulis Ibrani bahwa ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah menguduskan dan menyucikan mereka. Dan mereka akan dibawa ke dalam perjanjian baru. Di sini orang-orang yang membaca bagian ini bisa mengerti bahwa semua perjanjian lama sudah digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Mesias yang mereka nantikan, yang telah menyelamatkan mereka, yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi takut akan keselamatan, karena mereka sudah mendapatkannya. Dan mereka juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus juga menjadi pengantara bagi mereka untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Selanjutnya di ayat 23 sampai dengan 28, di sini penulis Ibrani menegaskan kembali kepada mereka. Karena tampaknya para orang-orang Yahudi Kristen ini di dalam keputusasaannya mereka mulai berpikir, apa jangan-jangan pengorbanan Tuhan Yesus tidak cukup untuk saya? Atau kalau saya berdosa lagi hari ini, jangan-jangan Tuhan Yesus harus mati lagi, dan mati lagi, mencurahkan darahnya lagi terus-menerus, sama seperti ketika di perjanjian lama. Mereka mengingat bahwa dalam perjanjian lama ketika mereka berdosa, mereka harus berulang kali memberikan persembahan korban kepada Allah, menumpahkan darah domba jantan, anak lembu, untuk mendamaikan mereka dengan Allah, sehingga Allah tidak murka dan dosa mereka diampuni. Akan tetapi penulis Ibrani 9 menyatakan bahwa Allah atau Yesus Kristus turun ke dunia ini mati hanya untuk satu kali. Dan pengorbanan Tuhan Yesus itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak perlu diulang-ulang berkali-kali.
Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang di kali yang kedua, mereka yang percaya dan terpanggil menjadi murid-murid Allah, anak-anak Allah, mereka akan mendapatkan keselamatan itu secara sempurna dan menikmati anugerah dengan Allah, yaitu bersama-sama dengan Allah di surga menyembah Dia dan tidak perlu takut akan penghakiman. Mereka akan hidup, bukannya mati. Ini adalah yang ingin disampaikan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang 11 sampai dengan 28. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang boleh sadar, ternyata pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menebus semua pelanggaran kita. Baik orang-orang perjanjian lama, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berbahagialah. Karena kita sudah diselamatkan. Dan bahkan Tuhan Yesus menjamin atas kebangkitannya itu kehidupan kita yang kekal dengan kebangkitannya dan menang melawan maut. Ini adalah berita yang sangat sukacita. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus sangat bersyukur dan hidup dengan benar. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita hari ini masih melakukan dosa, teman-teman harus memikirkan satu hal. Ingat, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ketika seseorang sudah percaya kepada Kristus, Kristus sudah menebus mereka. Maka dari itu, seseorang itu sudah disucikan hati nuraninya dari perbuatan yang sia-sia, sehingga layak beribadah kepada Allah. Harusnya ketika kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Allah, perbuatan kita harus selalu menyenangkan Tuhan dan tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti Tuhan terus dan menerus. Tetapi perbedaan orang yang belum percaya dan yang percaya adalah satu. Orang-orang yang percaya merasa sangat bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan. Ini perlu. Karena kita sebagai orang percaya pada faktanya, pada kenyataannya sampai hari ini, kita masih bergumul dengan dosa, bukan? Kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulan dengan dosa. Entah dalam keseharian kita, dalam kesendirian kita, dalam pergaulan kita. Apakah dalam keseharian kita ketika kita sendiri, kita akan membuka situs-situs yang tidak benar? Atau ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, keluar perkataan-perkataan yang tidak mencerminkan kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah? Atau karena lingkungan kita sudah banyak yang berkata-kata tidak benar, kita pun merasa terbiasa dan menganggap itu lumrah. Namun sebenarnya, kita harus belajar lebih dalam lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga harusnya ketika kita bergaul dengan yang tidak benar, orang-orang yang mungkin benar-benar mengecewakan Tuhan, perasaan kita pasti tidak enak. Dan ketika kita berdosa, kita akan memohon ampun kepada Tuhan dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan dosa lagi. Namun buat orang-orang yang belum percaya, teman-teman, mereka akan menganggap semua dosa, semua hal yang menyakiti Allah itu adalah hal yang lumrah. Tidak ada penyesalan. Yang ada suatu hal yang merasa oke-oke aja, semua orang melakukannya, nggak ada yang salah kok. Dan jangan sok suci. Biasa seperti itu. Tapi kita, anak-anak Tuhan yang hari ini sudah mengerti bahwa Kristus sudah mati untuk saya dan engkau, berarti kita harus menghargai anugerah itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan selain dalam Kristus. Hari ini kalau orang berpikir bahwa kita bisa menang melawan dosa, itu omong kosong. Mengapa? Karena dosa begitu menjerat pribadi kita dan membuat kita, kedagingan kita ini merasa enak, bukan? Dan ketika kita melakukan kebenaran seolah-olah begitu sulit dan banyak sekali tantangan. Tetapi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Ia telah memberikan di dalam kita setiap orang percaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus menang melawan dosa dan hidup terus sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini kita belajar banyak. Kita adalah anak-anak orang-orang percaya yang sudah ditebus, diselamatkan, dibebaskan dari belenggu dosa oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan tak bercacat.
Biarlah hari ini dan sampai selama-lamanya kita bisa terus hidup memuliakan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua hari ini untuk menutup mata kita. Kita memejamkan mata kita. Hari ini mari kita dengan jujur datang ke hadirat Allah. Kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang mungkin sampai detik ini masih kita lakukan. Berbicaralah dalam hati secara perlahan. Katakan semua dosa-dosamu. Mohon ampun kepada Tuhan. Ini adalah momen yang tepat, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengaku dosa kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan, kami masih sering jatuh dan bahkan menikmati dosa. Biarlah mulai hari ini Bapa, kami boleh terus menang dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu atas dosa, sehingga kami boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, dengan tetap sikap berdoa, mari hari ini bagi yang mungkin belum percaya, teman-teman boleh dengan tetap memejamkan mata, mengangkat tangannya pelan-pelan, mengangkat tangan dengan perlahan-lahan dan menaruhnya di dada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau percaya kepadamu, karena kami sudah belajar bahwa keselamatan hanya melalui-Mu saja. Dan hanya kepadamu, melalui pengorbananmu di atas kayu salib, kami boleh selamat. Kami mengundang Engkau untuk datang, mengisi seluruh hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan mendapatkan anugerah keselamatan yang berasal daripada-Mu saja. Ini doa kami Bapa. Ya, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bagi setiap kita yang sudah mengaku percaya dan sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan biarlah teman-teman, mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk terus hidup kudus, untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa kita semua. Begitu mahal dan tak ternilai. Kita gak layak, tapi kita memperoleh itu. Mari teman-teman, kita mengakhiri kebenaran firman ini dengan doa. Sekali lagi kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa terus melakukan kehendak-Mu di dalam berbagai macam situasi, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Pimpin setiap tingkah laku kami, tutur kata kami, supaya dengan segala keberadaan kami di dunia ini, kami boleh menjadi duta besarnya Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada, menunjukkan kasih-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Terus berkati kami. Ini doa kami, ini komitmen kami, ini ucapan syukur kami. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman sekalian, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang maha, yang kudus dan tak bercacat. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.